Saudara sekalian, hari ini kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah masih tentang bahasa roh bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama judulnya sumber bahasa roh, sekarang temanya adalah jenis bahasa roh. Jenis bahasa roh. Saudara, kalau berbicara tentang bahasa, di dunia ini ada banyak sekali yang namanya bahasa. Seberapa banyak ada suku bangsa di dunia ini, berarti sebanyak itulah bahasa yang ada di dalam dunia ini. Tapi kalau bicara tentang bahasa roh, saudara, maka bahasa roh itu secara garis besar itu ada tiga. Ya, bahasa roh secara garis besar itu ada tiga. Saudara, sebagaimana yang kita tahu bahwa roh itu tidak berwujud, tidak berbentuk. Tapi roh ini bisa berbahasa. Roh ini bisa berbicara. Nah, bagaimana roh itu berbahasa, berbicara? Roh memakai yang namanya media. Dan media yang digunakan roh itu bisa binatang, tapi juga manusia. Dan hari ini secara khusus adalah bagaimana roh itu berbahasa melalui media manusia. Nah, ada tiga jenis roh, saudara, di mana roh itu bisa berucap, berkata-kata, berbahasa melalui media manusia. Nah, ada tiga jenis roh. Roh yang pertama jelas adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa berbahasa melalui manusia, dalam hal ini adalah orang yang sudah terima Roh Kudus, dia mendapatkan namanya karunia bahasa roh, maka dia bisa berbahasa roh. Nah, kalau lebih dalam lagi bisa melihat di bagian pertama mengenai sumber bahasa roh. Jadi itu jenis yang pertama, yaitu ketika orang berbahasa roh, maka dia berbahasa Roh Kudus. Yang kedua adalah, jenis yang kedua adalah berbahasa roh setan, saudara. Jadi yang pertama berbahasa Roh Kudus, yang kedua berbahasa roh setan. Nah, berbahasa roh setan inilah yang banyak terjadi di kalangan perdukunan. Ada roh peramal, ada roh tenung. Nah, bahasa roh setan ini disebut dengan mantra atau jampi atau compa jampi. Makanya orang yang suka berbahasa roh setan ini disebut apa? Tukang jampi, ya, tukang jampi, tukang mantra, itu di dalam dunia yang namanya dunia perdukunan. Tapi ingat, bukan dukun bayi atau dukun pijet, tapi dunia yang memakai kuasa roh jahat atau kuasa setan. Jadi setan juga bisa berbahasa melalui media manusia, melalui para dukun, para petenung, saudara, tukang tenung, tukang jampi, tukang ramal. Roh jahat bisa berbahasa mereka dengan apa yang disebut dengan mantra atau jompa jampi. Saudara, saya berada atau saya tinggal di kampung sejak kecil. Saya sudah sering melihat pertunjukan yang namanya pertunjukan kuda lumping. Ya. Jadi ini kesenian, tapi sekaligus kesenian yang mengundang setan. Namanya setan kuda lumping. Jadi ada pertunjukan seni di situ, pakai musik gamelan, saudara, menari-nari dengan pakaian kuda. Setelah menari dengan diiringi nyanyian, maka para dukun itu akan membacakan mantra, membacakan jompa jampi untuk mengundang setan itu. Lalu para penari kuda itu menjadi kesurupan, bahkan untuk mengusir setan itu juga dengan mantra. Jadi itu yang kedua. Jadi bahasa roh setan. Jadi yang pertama bahasa Roh Kudus, yang kedua bahasa roh setan, disebut mantra, jomba jampi seperti ahli sihir di Mesir, saudara. Itu juga pakai yang namanya mantra. Dan yang ketiga adalah bahasa roh manusia itu sendiri. Jadi manusia itu punya roh. Ya. Jadi roh itu ketika digabung dengan pikiran, dengan akal budi, maka melahirkan bahasa. Yaitu bahasa yang dimengerti, bahasa yang dipahami oleh orang lain. Apalagi orang yang satu bangsa. Saya orang Indonesia, maka saya berbahasa Indonesia dan dimengerti oleh
orang Indonesia itulah bahasa roh saya. Bahasa roh saya yang digabung dengan bahasa akal budi atau bahasa jiwa saya. Jadi bagi orang Indonesia itu akan mengerti bahasa saya. Tapi kalau saya ngomong bahasa Indonesia mungkin di pelosok sana yang jauh, di luar negeri, di suku, maka bagi mereka bahasa saya adalah asing dan bahasa mereka bagi saya juga adalah asing. Tapi bagi kita yang satu bangsa itulah bahasa akal budi, bahasa roh saya. Jadi ada 3 jenis bahasa. Bahasa roh kudus, bahasa roh setan, dan bahasa roh manusia, yaitu bahasa kita sendiri atau bahasa akal budi. Tuhan memberkati dan jangan lupa tunggu di bagian selanjutnya saya akan membahas mengenai kegunaan atau fungsi daripada bahasa Roh Kudus. Tuhan memberkati.